Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 401190011 dari kelas Ekonomi Syariah A. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bu Amila ME. Kita akan membahas mengenai cost of capital atau biaya penggunaan modal yang di dalamnya ada 1. Perhitungan biaya modal, 2. Biaya hutang jangka panjang atau obligasi, 3. Biaya modal saham preferen, 4. Biaya modal sendiri, 5. Biaya modal laba ditahan, dan yang terakhir biaya modal saham biasa. Pembahasan yang pertama yaitu perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya penggunaan modal biasanya didasarkan atas perhitungan sesudah pajak atau after tax. Biaya modal dapat dibagi dari dua sisi, yaitu dari pihak investor dan dari pihak perusahaan. Jadi, resiko perusahaan yang tinggi berakibat bahwa tingkat keuntungan yang diminta oleh investor juga tinggi, dan itu berarti biaya modal juga tinggi. Struktur modal terdiri dari berbagai macam sumber, maka biaya modal harus tertimbang. Biaya modal rata-rata biasanya digunakan untuk menentukan diterima atau ditolaknya usul investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dengan cost of capital. Cost of capital berasal dari berbagai sumber, diantaranya hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen, laba yang ditahan, dan emisi saham biasa baru. Pembahasan yang kedua yaitu biaya hutang jangka panjang atau obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Obligasi atau cost of bond sama dengan KD dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan shortcut formula. Rumusnya KD sama dengan C tambah F kurangi P per N per P tambah F per 2 kali 100%, di mana C sama dengan bunga obligasi tahunan dalam rupiah, F sama dengan M sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan VB sama dengan harga pasar obligasi, dan N sama dengan umur obligasi. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel present value atau PV. Rumusnya PO sama dengan sigma I per 1 tambah KD tambah M per 1 tambah KD, T sama dengan 1, di mana I sama dengan C sama dengan bunga obligasi tahunan dalam rupiah, PO sama dengan harga pasar obligasi, dan M sama dengan harga nominal obligasi atau harga yang akan diterima pada akhir umurnya sama dengan nilai jatuh tempo. Contohnya yaitu PT ABC menjual 1 juta lembar obligasi 8,5% dengan nilai nominal Rp10.000 dengan harga sama dengan nilai nominalnya. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 5 tahun. Apabila tarif pajak sebesar 40%, maka tentukan biaya hutang setelah pajak. KI atau biaya hutang setelah pajak sama dengan KD. KD adalah tingkat bunga, buka kurung, 1 kurangi pajak, tutup kurung, sama dengan 8,5%, buka kurung, 1 kurangi 0,40, tutup kurung. 1 kurangi 0,40 adalah 0,60. Jadi 8,5% kali 0,60 sama dengan 5,1%. 5,1% merupakan biaya hutang setelah pajak.
atau kita bisa menggunakan rumus shortcut formula, yaitu KD sama dengan C tambah F kurangi P per N per P tambah F per 2. KD sama dengan 850 tambah 10.000 kurangi 10.000 per 5 per 10.000 tambah 10.000 per 2. KD sama dengan 850 per 10.000 sama dengan 8,5%. KI sama dengan 8,5%, buka kurung 1 kurangi 0,40 tutup kurung sama dengan 5,1. Jadi, bila obligasi tersebut dijual dengan harga sesuai dengan harga nominalnya, maka biaya hutang akan lebih rendah daripada bunga yang dibayarkan. Pembahasan yang ketiga yaitu biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Bisa menggunakan rumus P0 sama dengan DPS per KP, di mana P0 sama dengan harga saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KP sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Bila ada flotation cost, maka biaya modal saham preferen diperhitungkan atas dasar kas bersih yang diterima atau PNET. Contoh, PT ABC menjual saham preferen kumulatif nominal 10.000 dengan harga Rp12.600. Dividen saham preferen setiap tahun diperkirakan sebesar Rp1.000. Flotation cost setiap lembar saham Rp100. Maka biaya modal saham preferen adalah penyelesaiannya KP sama dengan 1000 per 12.600 kurangi 100 sama dengan 8,08%. Karena pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, maka biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Pembahasan yang keempat yaitu biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri adalah sebesar required rate of return investor saham biasa. Biaya modal sendiri merupakan modal rata-rata dari biaya tiap jenis modal yang dikeluarkan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan beberapa cara. Yang pertama, laba ditahan, kedua, mengeluarkan saham baru, ketiga, hutang jangka panjang dan jangka pendek. Biaya laba ditahan pada prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru, karena penjualan saham baru biasanya ada flotation cost atau biaya emisi saham. Pembahasan yang kelima yaitu biaya modal laba ditahan. Biaya modal laba ditahan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Biaya modal laba ditahan tidak menggunakan emisi. Rumusnya yaitu PO sama dengan D per KE atau KE sama dengan D per PO. Dalam kenyataannya, modal yang mengalami pertumbuhan dirasa lebih realistis, karena bukankah investor akan mengharapkan bahwa dividen akan terus meningkat dari tahun ke tahun, maka KE sama dengan D1 per PO tambah G. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham baru. Rumusnya KE sama dengan D1 per PO buka kurung 1 kurangi C tutup kurung tambah G. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital yaitu KO sama dengan D per E tambah D tambah P kali KI tambah P per E tambah D tambah P kali KP tambah E per E tambah D tambah P kali KE, di mana E adalah saham biasa atau modal sendiri, P saham preferen,
D. Hutang jangka panjang. KI sama dengan biaya hutang setelah pajak, KP biaya saham preferen, KE biaya saham modal sendiri atau saham biasa. Contoh soal, perusahaan ABC mempunyai struktur modal sebagai berikut: hutang atau jangka panjang 60 juta rupiah, saham preferen 10 juta rupiah, saham biasa atau modal sendiri 130 juta rupiah, jumlahnya 200 juta rupiah. Biaya penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut adalah hutang atau jangka panjang sama dengan 6% sebelum pajak, saham preferen 7%, saham atau modal sendiri 10%, tingkat pajak 50%. KI sama dengan KD buka kurung 1 kurangi 0,5 tutup kurung sama dengan 6% dikali 0,5 sama dengan 3%. Jika semua sudah diketahui termasuk biaya hutang setelah pajak, tinggal memasukkan rumus ke KO sama dengan D per E tambah D tambah P kali KI tambah P per E tambah D tambah P kali KP tambah E per E tambah D tambah P kali KE sama dengan 30% kali 3% tambah 5% kali 7% tambah 65% kali 10% sama dengan 7,75%. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.